Mantap guys. Jalannya. Beuh. Wah. Oke. Selamat siang. Oke, sekarang udah jam 12.41. Ke lokasi pertama yaitu Sunrise Point Cukul, masih berjarak 67 km dengan estimasi waktu di 2 jam 3 menit menurut Google. Jadi agendanya sekarang kita pengen ke daerah Pangalengan dulu untuk makan siang. Kan pas tuh nyampe Pangalengan sekitar jam 2 jam 3 lah. Ya sekitar jam 2 jam 3-an kan. Jadi ya sekalian makan siang pas lah. Sebenarnya nggak pas sih met. Udah masuknya makan sore ya udah. Karena turunnya jauh itu mahal ya. Jadi makan siang sekalian sore. Itu dia lebih masuk tuh. Sebenarnya bukan touring sih ini. Wah, lihat depan. Laut, bro. Wah, ombaknya gede banget. Ini dia. Welcome to jalur selatan. Nggak tahu banyak. Jadi FYI di sekitar sini itu banyak banget pantai. Karena ya sepanjang-panjang ini ya pantai semua, garis pantai semua. Wait, ada apa ini? Oh, ada pengecoran. Wah. Ini yang kita foto di sini kemarin masih bagus ya. Sekarang udah diginiin. Licin banget. Ini yang kita foto tuh sebelah. Licin tuh sebelah. Oke, tuh lihat sebelah kanan. Wah, cakep banget guys. Kiri juga. Jadi 4 bulan lalu kita sempat bikin video di sini untuk video motor gua. Boleh ada video juga di TikTok. Ya buat inilah dokumentasi. Wis, mantep nih. Makin mantep lagi udah di aspal nih jalan. Cuma harus hati-hati, licin. Sorry. Berasa kan jalan limbung goyang. Wih, lah jauh juga di ini. Waduh, licinnya berasa banget. Oke, sudah selesai. Mantap lah pokoknya di sini, enak. Lihat guys, sekosong apa. Lihat sebelah situ masuk ya kan, nyantai pinggir laut. Wah, mantep. Nah, tapi kalau di sini pasirnya kan pasir hitam ya. Kalau pengen yang putih bisa ke Karangpapak, bener ya? Ya, Karangpapak pasirnya putih. Gila ombaknya. Gila, gede banget ombaknya. Gokil. Kayak gini lah, welcome tuh jalur selatan. Gokil, asik ya. Wah, ombaknya gede banget sih. Sangat-sangat direkomendasikan untuk berenang. Oke, sedikit aja.
Beuh, lihat guys. Ternyata salah, kita fotonya di sini. Wuh, gokil. Wah, standarnya. Pak, standarnya. Oh. Hah, jangan-jangan itu orang yang tadi anjir. Yang tadi sepedahan. Iya. Anjir. Jadi kita ketemu mereka di Naringgul sepedahan. Gila. Keren, keren, keren. Waduh, menyeramkan. Nah, ke kanan nih Ranca Buaya. Depan lurus masih pantai. Nah, kita lewat sini ke kiri. Ini ke arah Pangalengan. Pokoknya jalan ini mah surprise dah. Gacor. Sedikit tidak mulus ya jalanannya. Terus kayak apa ya nyebutnya, kayak patah gitu. Misalkan kayak tanjakan terus tek patah. Cuma daripada nunggu 3 jam, mendingan kita lewat sini guys ya. Aduh, berat. Sekarang kita sudah di Jalan Ranca Buaya. Masih di Jalan Ranca Buaya ternyata guys ya. Sejauh ini udah jalan 20 kilometeran, which mean kita masih ada jarak 50 km sampai ke Sunrise Point Cukul. Seperti itu guys ya. Waduh. Jalanannya kondisinya masih kayak gini, masih oke, masih bagus. Dengan debit kendaraan yang minim. Bukan minim lagi. Nih, sepi. Ini asik lah. Tadi di kirinya tebing, sekarang di kanan ya dong. Yoi. So, sepertinya daerah sini rawan longsor ya. Kayaknya ngelihat kiri gini. Ngelihat tanahnya nih. Ini yang gampang turun gitu. Kalau hujan licin tuh. Wah, gila. Bayangin guys, kalian masih anak kecil ya kan, tanpa beban, main bola sore-sore, ayam nyebrang, sabar yam. Sip. Main bola ya kan, pemandangannya kayak gitu. Terus bolanya nggak sengaja ketendang terlalu kiri. Haha. Jatuh lah tuh ke tebing. Asik. Tapi asik sih, cuacanya panas ya. Kacau. Kayaknya masuk ke daerah sini nih. Udah mulai jalanannya, tanjakannya gini nih, copi. Nggak semulus yang lewat Ranca Bali. Nah kan, udah mulai tajam tanjakannya. Tuh kan. Set. Tuh ini patah. Tuh kan. Kayak gitu, nggak enaknya lewat Pangalengan gini jalanannya, patah banget. Jadi bawa motor jadi lebih capek gitu ya, Met ya. Capek. Ah, kayak gini lah. Aduh. Aduh, anjir.
Anjir. Walah. Walah adek. 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 Buset. Aduh. Lihat, Met. Tuh, mana kelihatan? Nggak kelihatan. Kayak gini, guys. Tuh. Tajam banget tanjakannya tuh. Ya perlu diperhitungkan lah kalau misalkan pengen lewat sini. Aduh. Seperti itu. Oke. Secara jalanan ini juga nanjak terus ya. Bener-bener nanjak terus. Butuh kondisi motor yang bener. Stop. Ini kita belok ke kanan. Daerah rawan longsor, bukan? Nah, tuh jalannya kayak gini lah. Wah, patahnya tuh. Wah, jedar. Tuh, depan patah lagi. Gila kan? Wah. Turunnya patah lagi. Tuh. Wah. Nah, kayak gitulah guys. Jalanannya. Cukup melelahkan. Wah, ini nih. Wah, tuh bekas longsor guys. Waduh, tuh lihat batunya kiri. Menyeramkan. Kalau hujan hati-hati sih. Lihat jalan-jalan kayak gini. Mana longsor ya. Ini udah kedua kalinya gue lewat sini. Sekarang posisi di Jalan Cisewu Sukarama. Jam 13.13. Aduh. Jalanannya itu lihat. Aduh. Capek. 1 jam 19 menit perkiraan waktu dengan perkiraan jarak di 41 km sampai ke Sunrise Point Cukul gitu. Oke. Lihat kan kalau dari kualitas jalan lebih oke lewat Ciwidey. Sangat-sangat lebih oke lewat Ciwidey. Sangat-sangat lebih oke lewat Ciwidey sih. Sini tuh membutuhkan energi ekstra karena gini lah jalanannya kayak yang tadi ditampakin di video aja. Mungkin pemerintah boleh nih dialusin kayak jalan Naringgul. Via Ciwidey itu kan enjoy full senyum gitu. Nah, di sini juga dong. Oke, sekarang kita masih di Jalan Cisewu Sukarame ya. Sukarame. 37 kilo menuju Sunrise Point Cukul di jam 1:30. Wah, mantap. Kalau di sini sih tajamnya udah kurang, cuma masih banyak yang bolong-bolong bopak gitu aspalnya. Nggak separah yang tadi gitu patah-patahnya ya. Kalau yang tadi mah patahnya gacor ini. Cuma di sini tuh bener-bener dinamika banget. Jadi naik turun, belok kanan, belok kiri, naik sampai belok, turun sampai belok. Cuma tetap lebih worth it daripada menunggu pengaspalan jalan.
debit kendaraannya sih sama ya, kayak pergi kayak sekarang gitu, sama-sama gini aja gitu, kosong jalanan, sorangan we gitu motoran di jalan, berasa private road anjay. Lihat. Oh iya, by the way, kalau yang baru nonton channel ini atau baru nonton video ini tuh part 2 nya. Part 1-nya tuh ada perginya dari Bandung ke pantai lewat jalur Ranca Bali. Boleh dicek, linknya gue taruh di silo, bentar, linknya gue taruh di deskripsi kalau ingat. By the way, buat perkenalan kali ya, mungkin yang baru nonton video gua, kenalin gua Jeff. Jadi channel gua Jeff X Tejo. Sebenarnya X Tejo itu adalah nama motor gua nih, Suti Tejo. Kenapa dijadiin nama YouTube nama ini ya, ibaratnya kayak penghargaan lah, penghargaan buat si Suti Tejo buat jadi konten motor pertama gitu. Udah sih sebenarnya itu. Kedepannya sebenarnya kalau di YouTube itu basically tempat gue dokumentasi sih, kayak setiap perjalanan yang mungkin berkesan atau akan berkesan atau berkesan gitu. Jadi nggak melulu seputar motoran gitu ya, traveling with anything, cars, apapun lah, basicnya traveling gitu. Karena udah jalan-jalan ya kan, capek-capek kerja jalan-jalan, udah aja ngilang, mendokumentasi dong. Haha, lihat view-nya mantap, dokumentasi dong biar astaga tajam banget. Aduh. Kenapa didokumentasiin ya, biar itu, biar nanti bisa ditonton ulang ya kan, asik gitu. Kayak, dulu gue pernah kesini gitu. Gila cakep banget kiri. Gitu sih, basicnya gitu sebenarnya. Teorema utamanya gitu. Ya, kondisi jalannya kayak gini guys. Nggak tahu, ini udah masuknya kayaknya pemerintahan Garut ya. Pemerintahan Garut, jangan mau kalah dengan ada. Oh guys, capek guys. Jalan capek guys. Gokil. Asik banget, Cok. Lah, tadi kan capek, kenapa tiba-tiba jadi asik anjir? Kirain ini kali. Anang Hermansyah. Asik. Waduh. Oke, setelah insiden DJI Osmo Action 4-nya hampir jatuh ya guys ya. Sepertinya di sini tadi karena jalanan yang begitu bumpy dan rusak. Jadinya sepertinya ya gimana ya guys ya. Kayaknya mendingan si kamera ditaruh di chin mount aja ya. Rada nangis juga nih kamera jatuh. Udah demit. Aduh, asli ini jalanannya melelahkan. Sepi sih, cuma ya kayak gini. Wih.
Hai. Woi. Waduh, waduh. Nah, sampai ketemu Tugu ini, belok kiri ke arah Pangalengan. Sip. Nah, cakep. Lewat sini itu asiknya kalau udah deket-deket Pangalengan. Asri. Enak, sepi, jalannya juga udah oke. Udah lebih oke. Kalau daerah sininya memang beginilah, patah. View-nya sih wow, kanan, cakep banget. Kalau secara view, gue lebih suka lewat Ciwidey, Ranca Bali, Naringgo, Cidaun. Dan gue lebih merekomendasikan kalian lewat sana. Karena rewardnya itu bener, maksudnya reward view ya, reward pemandangan itu sepanjang jalan tuh ada. Asli, kalau kalian nggak percaya boleh deh cek di part 1. Linknya gue taruh di deskripsi deh, biar gampang ya, biar gampang buat kalian nyari. Semoga inget taruh di deskripsi. Nah tuh kayak gini, waduh, waduh, ya kayak gitu guys, patah lagi. Dan melelahkan. Akhirnya guys, di Jalan Purwabakti bertemu jalanan seperti ini. Oh my god, akhirnya coy. Mau Indomaret? Oke, mantap. Jalanan seperti ini adalah jalanan kita cintai dan kita sukai. Walaupun motor saya motor adventure dengan ban dual purpose, enggak, tetap saya suka jalan aspal. Masa kalau jalan motor kayak gini ya, jalan emang beneran off-road ya beda cerita dong. Ini Google unknown road dong, di Jalan Purwabakti. Tapi di dalam gini udah ada ini ya, Indomaret, Alfamart. Keren. Bang Garut. Oh berarti ini Garut nih. Nah, pemerintahan Garut tolonglah. Iya. Jalanan dibagusin dong. Parah banget sih tadi. Lanjut jalan lagi setelah tadi istirahat, sekalian foto-foto. Jarak masih 24 km ke Sunrise Point Cukul, dengan estimasi waktu tempuh itu 48 menit. Sekarang di jam 2. Wah mantap ini, siang-siang ya gak? Jalanannya udah balik lagi ke aspal rusak ya, aspal lama. Padahal tadi udah seneng ya dikasih aspal bagus. Gitu deh. Lewat sini ya, kapas. Oh enggak, anjir gila. Tadi di atas ada satu pohon gitu, daun-daunnya nggak ada, sisa ranting-ranting itu dijadiin sarang laba-laba ya. Keren banget anjay. Iya, kirain kapas, ternyata sarang laba-laba. Keren. Respect Buzz Spider, atau mungkin Buzz Spider. We never know. Dari kalian semua ada gak sih yang pernah lewat sini? Testimoninya gimana? Digoncang-gancing dengan keadaan jalan.
Seperti halnya kehidupan, demi mencapai satu tujuan nggak ada yang namanya mulus. Banyak terpaan, goncangan, ya kan, hambatan. Tapi pas udah nyampe di tujuannya atau udah nyampe goals, itu ada satu kebanggaan. Terus nagih untuk dapat goals yang lain. Sama, filosofi sama kayak touring. Gitu guys. Oke. Jarak ke Sunrise Point Cukul itu masih 16 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit. Sebenarnya yang bikin lama itu bukan macet enggaknya, jalanannya. Nah, kalau jalannya kayak gini kan enak nih. Tapi aduh, baru udah pecah patah lagi. Cihelang. Kita udah di Cihelang. Kalau jalannya mulus tuh cepet karena sepi anjir. Cuma jalanannya nggak mulus kan, unfortunately. Kalau jalan kayak gini kan enak nih. Sepertinya ada wow. Oke, sepertinya kan ada perubahan rencana ya. Gua sama pasangan nggak jadi makan di tempat yang ditentuin gitu, karena ternyata lapar guys ya. Terlalu lapar. Terlalu lapar tuh ditahan. Jadi kami sepertinya butuh makan secepatnya. Ya udahlah, nanti masuk daerah Pengalengan kita cari makan aja di situ. Dulu lewat sini pas masih hujan, pas hujan-hujanan gitu kan, anjir beda banget tapi sama sekarang ya. Dulu pas hujan lewat sini anjir syahdu banget. Syahdu banget. Pas gini kok kayak kotor gitu ya tanah kanannya. Tanahnya tipe yang warna pucet ya. Apa sih nama jenis tanahnya guys? Tahu gak kamu? Kan anak IPS. Woi mantap, gokil. Terus body rafting. Apa itu? Astaga, bentukannya aneh banget. Iya. Berarti hati-hati juga nih guys di sini. Walaupun sepi tapi tetap anjingnya banyak. Ini pakai ban Corsa Cross S enak juga ya. Setelah masa inrainnya beres. Buset, kemarin pas inrain, udah mana jadi pas pasang baru pasang gitu, langsung hujan, jadi langsung ketemu jalan basah. Edan, itu mah geol-geolnya parah. Maaf guys, ini jalannya rusak jadi ambil yang bagus. Kayak bener-bener jalan dikit belok dikit goyang motornya. Waduh, serem banget. Kayak berasa belajar lagi dari awal kita naik motor. Tapi kalau sekarang udah in rain gitu, udah enak lah. Ternyata performanya oke kok. Nggak tahu nih kalau udah diganti ban nitrogen, karena sekarang masih pakai ban angin. Karena kata abangnya biar ngepas dulu lah gitu, jadi anginnya jangan diganti nitrogen dulu gitu cenah. Setelah melewati jalan yang rusak, akhirnya sampai dengan ini Cukul dan jalan yang mulus. Nah mantap, dengan udara yang adem, pokoknya mantep banget.
Kita lanjut perjalanan. Karena tujuan kita masih sangat jauh ya guys ya. Masih 59 km lagi. Kalau semisalkan lewat Ciwidey, ini kita deket Bandung kota nih. Cuma ada muter. Wih, kabut. Wih, berkabut. Pangalengan is the best. Perkebunan teh Cukul. Ah, kita ngeteh di sini nih. Oh, bisa lagi. Bisa tuh. Oke, kita ngeteh dulu di sini guys ya. Teh poci. Jadi sekarang udah di Cukul ya, daerah Pangalengan. Ngelihat tempat ngeteh gitu ya. Ngeliat tempat teh-teh lucu gitu. Jadi kita mampir lah sekalian istirahat. Melipir. Beli teh poci 7.000, milk tea 7.000. Kita istirahat sambil ditemenin view lihat kayak gini. Mantap. Kita enjoy dulu minum-minum, ya gak? Seger. Oke teman-teman semua, kita lanjut jalan lagi. Tenaga sudah sedikit terisi dengan minuman manis. Waktunya melanjutkan perjalanan pulang. Kondisi sih sekarang sudah cukup mendung ya. Tadi di sebelah situ ada anak-anak gitu main bola, asik banget. Nah, tuh dia tuh. Asik banget ya. Sekarang itu udah jam 3:10. Jarak estimasi ke tempat tinggal itu di 58 km. Estimasi waktu tempuh 2 jam 24 menit. Oke, kita sikat teman-teman semua. Jangan kasih kendor. Kiri tuh, ada danau. Nah, ini danau. Belok kiri sini, itu ke Sunrise Point Cukul. Oh, iya. Pas dulu 4 bulan lalu kita exactly lewat jalan ini dari Garut Selatan juga. Itu tuh abis hujan kan, terus kabutnya turun. Wih, epic banget, cuantik pak, cuantik banget. Nah, udah di sini kita enjoy jalan lagi, manasin badan lagi ya gak, setelah istirahat. Nah, jadi bagi yang belum tahu, Pangalengan itu terkenal sama sapinya. Sapi perah, intinya susu sapi lah. Ada KPBS ya? Apa singkatannya? Koperasi Produsen Peternakan Bandung Selatan. Udah ada dari zaman Hindia Belanda. Udah dari masa kolonial Belanda tuh. Berarti udah legend banget susunya Pangalengan. Gokil. Nah, itu sedikit sejarah tentang susu di Pangalengan. Nah, kalau di part 1 gue kasih tahu daerah Ciwidey biasa ngcampnya di mana.
di Pangalengan pun nggak kalah dong. Ada juga tempat yang biasa orang ngecamp gitu. Banyak juga sih orang ngecamp di sini. Biasa di lakeside atau enggak di gunung gitu, di pinggir apa? Di pinggir kebun teh. Di mana ya? Nah, nih di sini nih. Tuh, di situ bisa ngecamp. Banyak sih di sini tempat-tempat ngecamp gitu. Taman Langit juga bisa ngecamp. Itu di Pangalengan juga ada wisata-wisata gini nih. Kayak rafting gitulah. Nah, ini masuk ke dalam sini, itu bisa camping juga kan? Terus bisa tuh lihat rafting gitu tuh. Ah ya, itu sebelah kanan tuh situ Cilencak. Itu bisa juga. Jadi Pangalengan ini banyak sebenarnya. Nah, kan tuh susu juga tuh. Tradisinya aja yang dari zaman Hindia Belanda ya. Kalau susunya dari zaman Hindia Belanda udah basi. Oh iya tuh ada rainbow slide juga. Cuma nggak setinggi itu ya. Lebih tinggi yang di Ciwidey. Ada di part 1. Nah, ketemu bundaran ini, kita ke kiri. Kalau ke sana tuh mau ke arah ini, rumah pengabdi setan, tempat syutingnya. Pernah kita, karena kita menuju ke Bandung, kita lewat sini. Mau nyobain ini gak, bakso Malang yang itu, yang di kanan? Iya, yang kita selalu kelupaan. Hah, mau gak? Penasaran gak sih? Mumpung kita inget nih di sini. Jadi kita lihat Pangalengan tuh beberapa kali gitu ya. Cuma ada bakso Malang itu yang kayak lumayan gede, selalu lupa gitu, selalu kayak menarik untuk dilihat. Tapi selalu lupa untuk mampir. Jadi seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mampir gitu. Nah, ini kan udara dingin, sore-sore sunset makan bakso. Sedap bosku. Udah jadi kayak anak senja-senja kelaparan. Ah, ini dia. Nah, berhubung mic-nya ternyata error lagi ya, tidak kecolok gitu. Berarti bukan mic yang error ya, gua aja yang error ya. Intinya yang gak kecolok lah, makanya gua dubbing. Review dikit tentang makanan. Jadi untuk makanannya menurut gue sih rasanya oke lah. Starting price itu 3.000. Jadi sistemnya itu prasmanan. Harganya tergantung dari seberapa banyak item yang kita ambil. Range harga itu dari 3.000 sampai belasan ribu lah per itemnya untuk bakso Malang. Dan di situ tuh jualnya nggak cuma bakso Malang, ada jual pempek juga. Tadi gue coba di harga 15.000 yang rasanya lumayan enak menurut gue. Terus ada kayak mimian juga. Menu lengkapnya gue lupa, tapi intinya untuk bakso-baksoannya itu startingnya untuk dari 3.000. Rekomen? Ya cukup rekomen lah untuk sekedar mampir makan ngisi lapar gitu ya, memenuhi rasa lapar. Kalau lewat Pangalengan boleh lah nyari yang anget-anget gitu. Rekomen. Jadi kita lanjut ke video perjalanannya. Nggak tahu kenapa ya, tumben banget ini sepi deh. Ini weekend kan? Iya, ini Sabtu loh. Tapi sepi. Sangat-sangat tertumben ini. Biasanya dipenuhi dengan plat D, B, A gitu lah. F. Ya kan? Iya, Z. Apa? Nah, itu dia. D, B, F, A, Z. Ah, itu dia. Aduh, berani banget. Tapi ini bener-bener kosong. Tertumben. Wah, anjir. Anjir, depan mepet banget. Enggak coy, yang tadi dari arah berlawanan overtake-nya kelebihan anjir. Nah, kalau kalian mau ke Puntang Burg, nah sini nih. Itu belok tadi. Itu kalau kalian mau ke Puntang.
hutan nasional gitu ya. Apa sih? Taman lindung. Hutan lindung ya? Apa sih namanya tuh? Ya gitulah pokoknya. Taman hutan raya. Tahura Puntang gitu kan. Bukan ya? Oh, beda. Ya intinya pokoknya Puntang lah. Nah, ke Puntang lewat situ, saya kagak tahu sebutannya apa dah. Yang tahu komen di bawah tolong. Iya, yang dilihat tempat radio apa ya? Radio Malabar. Asli lupa banget aku. Rada udah ngantuk ini. Jujur mengantuk ya guys ya. Tadi bangun jam 5.30, di motor jam 6. Kita sudah hampir 12 jam berarti di perjalanan. Sekarang jam 5.06. Total trip sejauh ini, pengen ngomong so far sama sejauh jadi so far. Sejauh ini 216,6 dengan estimasi jarak sisa itu di 28 km dengan waktu tempuh estimasi di 1 jam 21 menit. Kita bikin jadi 19 menit aja cukup. Waduh ya bang, yang ini bang. Duh, gue tuh ngeri banget kalau ada ambulan, nggak tahu kenapa. Apalagi ambulan yang udah kenceng. Aduh, ciut, kayak ngeri gitu. Kayak berasa diingetin aja. Kayak, ya oke, I'll slow down a bit. Cie, yang kehujanan. Iya, kayak ngeprank, biasa suka ngeprank hujan. Aduh. Lihat deh di maps depan. Depan udah soreang kan. Ya gini lah beritanya motoran. Cuma asik ya. Yoi dong. Seninya motoran kayak gini lah. Ya kita di prank lagi guys. Tadi hujan gede tiba-tiba pas berhenti truk make baju celana berhenti anjir hujan aja kayak nggak. Kita punya kepercayaan kalau nanti akan hujan lagi. Ya setidaknya hujan lah. Udah pakai ini, tolonglah. Nanti langsung duluan pas lagi gini ngomong di sini takutnya ngeprank. Asli. Yalah, ya. Lihat guys, aduh, tuh full outfit kehujanan. Tapi apa? Ya betul. Tidak ada kita jalan, hujannya berhenti. Anjir. Mengapa terjadi di Bandung ini? Hujan yang ngeprank setiap hari. Gacor nih hujannya teh. Untung bawa sendal. Aduh, jaraknya udah dekat sih. Jadi ya udahlah, ganti sendal aja. Sisa berapa? 20-an kilo. 23 kilo. Sekarang jam 17.27. Sudah nyampe di Soreang. Ini bener kan ini Soreang kan? Iya, setahu aku sih ini Soreang. Cangkuang di mana? Iya. Soreang. Pokoknya saya nyebutnya ini Soreang aja. Cangkuang lah, tuh Cangkuang guys. Oh di sini kendaraan padat normal. Karena pasti dah setiap pulang dari Pengalengan sini selalu padat oleh kendaraan bermotor dan orang-orang yang mengendarainya. Waduh, taps. Wah asli ini mah pengen cepat sampai cuy, panas banget. Kering anjir. Mau lepas gak? Oke, karena udah dekat, jadi videonya sampai sini aja. Jangan lupa subscribe. Bantu-bantu guys.
Terus jangan lupa juga untuk di like kalau suka. Kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Terus kalau nggak suka kenapa, boleh dong kritik dan sarannya ditaruh di kolom komentar. Nah, setelah nonton part 2, gimana? Lebih suka Pangalengan atau Ciwidey? Terus gimana menurut kalian Pangalengan, maksudnya kalau via Pangalengan gimana jalannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terus kalau yang belum nonton part 1-nya, coba lihat nonton part 1-nya ke Selatan Jawa lewat Ciwidey. Nah, kalian bandingin coba lebih suka mana. Oke, itu aja video kali ini. Trip singkat Bandung Selatan Jawa sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik itu trip atau apapun video berikutnya. Kalau misalkan trip, berarti lagi ada uang untuk trip. Mantap. Oke, selamat tinggal. Bye-bye.